semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku Renia di Mata Milenial Indonesia TV di persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda, hari ini aku kedatangan seorang tamu, wanita muda yang bikin aku tuh kagum. Karena kepeduliannya dia terhadap anak-anak disabilitas. Namanya Neng Niki Clara, selamat datang. Ini penontonnya depan kita ada 1.000 orang. Iya, ceritanya. Yes, yes. Makasih ya Niki Thank udah bersedia you. main-main ke program acara aku di episode kali ini. Nah, Bunda, Niki ini adalah seorang social enterprise. Yes. Dia juga seorang co-founder untuk Tenun, berdayabareng.com dan Disable Enterprise. Yes. Nah, tapi Niki untuk kali ini di program aku ini kita nggak akan bahas nih tentang tiga hal itu, lebih ke Nikinya nih yang pengen aku tahu. Karena dengar cerita dari produser aku tuh tentang Niki bikin aku penasaran banget. Yes. Ya. Niki ini kan bunda-bunda, Niki ini harus mengalami amputasi kaki ya. Yes. Waktu itu umur 1 tahun. Benar. Nah, dari umur 1 tahun itu hingga saat ini yang paling berpengaruh atau paling punya porsi besar dalam kehidupan Niki adalah support system. Agree. Iya kan? Yes. Benar ya. Nah, gimana Niki menjalani kenyataan yang harus Niki alami, terus orang-orang sekeliling Niki. Nah, boleh nggak sih Niki kasih sedikit penjelasan apa sih support system yang dimaksud itu? Gitu. Oke. Jadi aku mau menyapa dulu Bunda cerdas keluarga bahagia. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena kan pasti nontonnya bisa pagi, bisa siang, bisa malam kan. Kepada seluruh para bunda. Jadi tadi Kak Reni udah cerita bahwa aku adalah seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Jadi definisinya tunadaksa itu adalah ketika anggota salah satu bagian tubuh itu mengganggu fungsi kerja tubuh sehari-hari. Nah kalau aku menggunakan prosthetic leg atau kaki palsu sejak umur 1 tahun. Jadi sebenarnya bukan diamputasi dari 1 tahun, tapi memang sebenarnya aku di usia kandungan mamaku 3 bulan itu aku keguguran. Gitu. Mama keguguran. Mama keguguran kok. Iya, makanya aku bingung jadi. Aku yang keguguran. Mama keguguran. Nah, karena keguguran tersebut kan berarti harus dikuret. Iya. Gitu. Nah, akhirnya setelah dikuret ternyata voila gitu. 2 minggu setelahnya aku masih ada di dalam perut. Gitu. Jadi berarti kan ada bagian tubuh yang dikuret tersebut kan yang harus keluar kan. Dan waktu itu memang menurut cerita karena kan aku belum ada kan, jadi menurut cerita mama, papa, almarhum papa dan juga tante, jadi waktu itu adalah keputusan yang berat karena dokter menyarankan harus digugurkan semuanya karena kita nggak tahu apakah ini hanya bagian tubuh ataupun bahkan mempengaruhi intelektual kayak gitu. Tapi mama pikir mungkin anak ini harus lahir gitu. Jadi memang aku agak kepala batu memang dari dalam. Pengen ngelihat dunia gitu, pengen ngelihat Kak Reni, pengen ngelihat para bunda di sini. So aku lahir memang dengan keadaan tubuh kaki kiriku tuh berbeda dengan kaki kanan. Jadi cuma 2 jari gitu. Dan akhirnya diputuskan untuk mengamputasi si jari tersebut dan membuat seperti pipa biar bisa menggunakan prosthetic leg. Kayak gitu. Jadi memang kalau istilahnya di kedokteran atau di teman-teman penyandang disabilitas itu birth defect. Jadi memang aku disabilitas sejak lahir. Cuman memang aku menggunakan kaki palsunya itu dari umur 1 tahun. Gitu. Nah, aku bisa katakan benar kata Kak Reni, support system is the fundamental of kekuatan aku sekarang gitu kan. Jadi ketika aku dilahirkan gitu pasti ada perasaan feeling guilty lah namanya orang tua. Tapi mungkin itu bukan kapasitas aku untuk menjawab. Mungkin itu mengundang mama nanti ya, mengundang mama aku gitu. Karena papa sudah almarhum gitu. Jadi selama aku hidup gitu, yang selalu diingat aku adalah bullying.
gitu. Dari aku kecil, dari aku TK, dari aku bermain dengan anak-anak. Dan bullyingnya tuh beneran kayak di sinetron-sinetron gitu loh, yang sampai di pojokan, terus gitu. Dulu julukan aku tuh Niki si kaki boneka. Untungnya Iron Man belum terkenal. Kalau kalau Iron Man udah terkenal, gue terkenal jadi Iron Girl kali ya. But bullying tuh beneran jadi makanan aku sehari-hari. Jadi kayak apa namanya di rumah, kemudian di sekolah, yang sampai lagi olahraga tuh semua anak TK tuh masih inget kerekam jelas gitu ya, kayak dipojokin terus kayak sampai guru tuh marah, tapi ya nggak didengerin karena itu kan satu sekolah kan. Sampai akhirnya aku ditarik pulang karena bikin riot di sekolah tuh kayak semuanya fokus ke aku gitu, sampai aku pulang nangis gitu. Tapi satu hal yang membuat aku kuat adalah pelukan mama kita, karena mamaku itu adalah selalu bilang sama almarhum papa selalu bilang bahwa nggak apa-apa gitu, kamu mungkin kamu pakai kaki palsu, tapi dia nggak cantik gitu, tapi dia nggak pinter misalnya, tapi kan namanya anak kecil gitu kan, masih memahami ada plus minusnya doang, kayak secara singkat gitu. Kemudian aku akhirnya berani untuk datang ke sekolah, karena sekolahku itu adalah sekolah yang inklusi atau sekolah yang umum. Jadi aku memang tidak ditempatkan di sekolah SLB yang gabung dengan teman tunadaksa lainnya, ataupun tunanetra ataupun tuli gitu. Jadi memang aku sekolah umum biasa, dan rata-rata teman tunadaksa tuh seperti itu. Nah, kemudian aku beranjak gitu kan, permasalahan lainnya bukan cuma dibully, tapi setiap pelajaran olahraga itu adalah momen dimana kepercayaan diriku tuh rontok. Karena aku tuh nggak bisa olahraga, nggak bisa lari, nggak bisa main karet gitu kan ya. Jadi ya udah aku cuma di dalam kelas terus kayak nunggu sampai pelajaran olahraga selesai. Tapi setiap aku pulang ke rumah, ada satu pesan setelah aku beranjak dewasa sekitar 3 SD gitu ya. Papaku tuh ngomong gitu, walaupun kamu punya kekurangan, tapi kamu pasti punya kelebihan, dan yang harus kamu tunjukkan dan kamu cari adalah kelebihan itu gitu. Dan itu yang aku terus cari. Jadi kayak PR terbesar dalam hidup aku adalah menemukan kelebihan aku. Apa ya kelebihan aku, dan aku bisa tunjukkan itu gitu. Karena kalau bully itu pastilah. Let's say mungkin anak A dibully terus habis itu disetrap, tapi besok dia ngebully lagi gitu. Ngebully lagi karena memang itu adalah siklus bulian gitu. Tapi gimana caranya aku dibentengi dengan kekuatan, dengan kata-kata positif oleh mama papa. Jadi aku bisa katakan bahwa my support system is the first fundamental untuk courage aku supaya aku keluar dari rumah gitu dan mau berinteraksi dengan teman-teman lainnya gitu sih. Adalah orang tuanya ya, mama benar. sama papa. Luar biasa. Iya. Terus selain mama papa nih Niki, ada teman-temannya Niki gitu yang akhirnya, Niki punya teman di sekolah? Punya, gitu. sampai sekarang. Oh, iya. Jadi kita sebutannya soulmate gitu. Buat Icul, hai kalau nonton. Icul dan Alfa, kita sebutannya soulmate. Jadi kalau dulu tuh, inget banget kelas 6 SD itu zamannya Ada Apa Dengan Cinta. Kelas 6 SD aku. Kelas 6 SD aku, Ada Apa Dengan Cinta. Jadi kita punya geng lah ya. Geng cewek-cewek ala-ala cinta. Tapi kita bertiga itu memang yang erat banget. Maksudnya main ke rumah, kadang mereka main ke rumah, kadang kita ke mall bareng. Jadi mereka itu, aku kan anaknya agak girly-girly dikit kan. Jadi istilahnya tuh aku adalah wanita gampang dibully, karena memang gampang dibully, gampang nangis dan lain. Nah mereka berdua ini agak power gitu, gede, tomboy gitu. Siap membela. Siap gitu membela. Ya? Yang satu ini, dan kita itu disatukan karena kita bertiga itu adalah juara 1, juara 2, juara 3, dan kita adalah ketua dokter kecil waktu itu. Oh gitu. Iya. Jadi Wow. kita bertiga disatukan karena sama-sama menjadi perwakilan sekolah untuk lomba. Gitu, 1, 2, 3. Mereka tuh bagian matematika, kemudian ada yang bagian IPA, aku bagian bahasa Indonesia. Jadi memang kita bertiga tuh disatukan karena sama-sama berprestasi, benar, berprestasi. Jadi sampai sekarang lah, sekarang. Dan selain papa dan almarhum papa, selain mama dan almarhum papa, aku juga punya orang tua baptis gitu. Oh, okay. Karena aku dari Indonesia Timur, dan dari agamaku kita kan memang waktu kecil itu memiliki orang tua baptis, dan orang tua baptisku tuh yang mengajarkan aku untuk memiliki mimpi. Gitu. Apa sih mimpi kamu?
apa sih yang pingin kamu raih di dalam hidup gitu-gitu sih. Oke. Nah, harus aku stop dulu di Yes, sini. boleh. Habis sudah segmen pertama kita. Nggak terasa ya bunda-bunda ya. Luar biasa. Aku ya bener sih amazed sama seorang Thank you. Niki Clara. Cik. Yes. Ya udah bunda, kita break dulu. Nanti kita berdua akan kembali lagi masih dengan obrolan yang seru bareng sama Niki Clara. Jangan kemana-mana ya. Bunda cerdas, keluarga bahagia.